Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serina Margavania, NIM 190210204281 dari kelas D. Di sini saya akan melakukan percobaan terkait fotosintesis. Adapun tujuannya, yang pertama yaitu untuk membuktikan proses fotosintesis memerlukan cahaya serta klorofil atau yang biasa kita sebut dengan zat hijau daun. Yang kedua, untuk membuktikan fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga, untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis itu menghasilkan karbohidrat. Yang keempat, membuktikan pengaruh warna atau spektrum serta suhu terhadap proses fotosintesis. Yang kelima, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi fotosintesis pada tumbuhan. Percobaan yang pertama yaitu kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, yang terdiri dari gelas ukur 1000 ml, corong gelas, tabung reaksi, termometer, stopwatch yang ada di HP, benang jahit, alat penghitung, soda kue, tumbuhan verticillata yang biasanya berada di akuarium, air, penggaris, gunting, sendok, dan juga plastik mika yang berwarna merah, kuning, hijau, biru, dan juga ungu. Langkah yang pertama yaitu kita memotong 5 tangkai Hydrelia verticillata sepanjang 10 cm. Nah, setelah itu kita gabungkan dan ikat ujung pangkal Hydrelia verticillata dengan benang jahit. Lalu kita isi air sebanyak 3/4 bagian ke dalam gelas ukur 1000 ml. Nah, lalu kita masukkan ikatan Hydrelia verticillata ke dalam corong gelas dengan posisi ikatan berada di atas. Nah, setelah itu kita masukkan corong gelas ini ke dalam gelas ukur. Kemudian kita isi tabung reaksi dengan air. Nah, tabung reaksi ini kita tutupkan ke ujung corong gelas. Kemudian tambahkan air ke dalam gelas kimia. Kemudian kita menaruhnya di tempat yang teduh selama kurang lebih 3 menit. Dan jangan lupa untuk mengukur suhu dan menghitung banyaknya gelombang. Dan kita menuliskan di tabel hasil pengamatan. Pengamatan dimulai dari sekarang.
Kemudian kita berpindah tempat ke tempat yang terang yang terkena dengan sinar matahari. Nah, selanjutnya kita tambahkan soda kue sebanyak setengah sendok. Setelah itu, kita ukur suhunya. Dan kita hitung banyaknya gelembung selama kurang lebih 3 menit. Dimulai dari sekarang. Dan jangan lupa untuk mencatat banyaknya gelembung di tabel hasil pengamatan. Setelah itu, kita tambahkan plastik mika berwarna merah menghadap ke arah matahari. Lalu kita ukur suhunya. Dan kita hitung banyaknya gelembung selama 3 menit. Setelah 3 menit, kita catat berapa banyak gelembung di tabel hasil pengamatan. Kemudian, kita mengganti warna plastik mika dengan warna kuning menghadap ke arah matahari. Kita ukur suhunya. Dan kita hitung banyaknya gelembung selama 3 menit. Setelah itu, kita mengganti warna plastik mika dengan warna hijau. Kemudian ukur suhunya. Dan kita menghitung selama 3 menit banyaknya gelembung. Setelah itu, kita mengganti plastik mika dengan warna biru, tetap menghadap ke arah matahari. Dan jangan lupa untuk mengukur suhunya. Dan menghitung banyaknya gelombang selama 3 menit. Selanjutnya, kita mengganti warna plastik mika dengan warna ungu menghadap ke arah matahari, mengukur suhunya, dan menghitung banyaknya gelembung selama 3 menit. Nah, setelah selesai semua, jangan lupa untuk menuliskannya di tabel hasil pengamatan dan juga mendokumentasikannya. Percobaan kedua. Di sini, kita harus mempersiapkan semua alat dan bahannya yang terdiri dari alkohol 70%, larutan bugol, daun. Di sini saya menggunakan daun belimbing, penjepit kayu, gelas ukur 250 ml, gelas ukur 50 ml, cawan bateri, kasa, kaki 3, spiritus, pipa tetes, pinset, korek, isolasi, gunting, aluminium foil, dan juga air. Nah, untuk pemilihan daun, kita memilihnya daun yang menghadap ke sinar matahari. Kemudian, kita lapisi daun menggunakan aluminium foil pada bagian tengah daun. Nah, kita rekatkan menggunakan isolasi. Diharapkan pekat ya, agar tidak terkena angin dan tidak terjatuh saat hujan. Nah, untuk pemasangan aluminium foil dan pengambilan daun, kita memilih hari di sore hari ataupun pagi hari karena untuk menghindari sinar matahari.
Nah, pertama kita panaskan spiritus. Bener. Kemudian tuangkan air di gelas kimia 250 ml. Nah, selagi kita menunggu airnya mendidih, kita tuangkan terlebih dahulu alkohol di gelas 50 ml. Nah, selagi kita menunggu airnya mendidih, kita buka aluminium foil yang merekat pada daun. Di sini saya menggunakan gunting untuk memotongnya agar mudah. Sebelum kita memasukkan daun ke dalam gelas kimia, kita amati terlebih dahulu perbedaan daun yang tertutupi aluminium foil dan tidak tertutupi aluminium foil. Kemudian tuliskan pada tabel hasil pengamatan. Nah, air sudah mendidih. Kemudian kita masukkan daun ke dalam gelas kimia. Daun direbus hingga layu, kurang lebih sekitar 5 menit. Kita siapkan tisu sebagai alas untuk meniriskan daun setelah direbus. Nah, setelah daun layu, kita siapkan tisu untuk meniriskan daun. Setelah meniriskan daun, kita masukkan daun ke dalam larutan alkohol. Kemudian kita jepit gelas ukur 50 ml. Lalu rebus ke dalam gelas kimia 250 ml air. Rebus hingga larutan alkohol mendidih ya. Nah, setelah direbus, kita tiriskan daun ke cawan bateria. Nah, setelah kita tiriskan, kita amati terlebih dahulu
daun yang telah direbus dengan alkohol. Dan jangan lupa ditulis di tabel hasil pengamatan. Setelah itu, kita siapkan larutan lugol sebanyak 10 tetes ke dalam cawan petri. Kita masukkan daun ke dalam cawan petri yang sudah ditetesi larutan lugol. Dipastikan semua daun terkena larutan lugol. Nah, setelah itu kita amati daun satu persatu di bawah sinar matahari. Kemudian catat semua hasil pada tabel pengamatan. Nah, itu tadi percobaan yang telah dilakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.